Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Kita kembali lagi ke pelajaran agama ya teman-teman ya. Bersama saya pada ini kita akan mulai membahas tentang salah satu kebesaran Allah ya. Kita akan mempelajari keesaan Allah, di mana itu akan terlihat ketika teman-teman itu melakukan pengamatan ya teman-teman ya. Nah kita mulai aja ya. Nah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Materi kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih itu artinya esa ya, teman-teman? Esa itu artinya satu, teman-teman ya. Jadi Allah itu hanya satu. Jangan teman-teman berpikir Allah ada banyak ya. Teman-teman, Allah itu hanya satu. Kita sebagai umat Islam itu harus meyakini teman-teman ya. Karena di Al-Quran itu sudah dibahas teman-teman. Ada di mana? Ada di surat Al-Ikhlas ya. Di surat Al-Ikhlas itu bunyinya seperti ini teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dia di sini maksudnya adalah Allah ya teman-teman. Nah, teman-teman di situ teman-teman diharuskan atau diwajibkan untuk hanya menyembah Allah teman-teman ya. Tidak boleh menyembah selain Allah teman-teman. Maaf kalau seandainya teman-teman masih percaya adanya ramalan-ramalan gitu ya, bintang-bintang, kayak semacamnya ramalan bintang Scorpio, apa ramalan bintang Taurus. Terus teman-teman baca sekilas tentang ramalan itu dan teman-teman itu membaca itu dan teman-teman meyakininya, itu salah satu sifat namanya syirik teman-teman ya. Nah, syirik itu artinya teman-teman sudah menyekutukan Allah. Nah, kalau teman-teman sudah berbuat syirik ya, berarti teman-teman masuknya ke kaum musyrikin teman-teman ya, orang-orang musyrik. Jadi teman-teman itu nanti doanya tidak bisa diterima teman-teman ya. Nanti ketika teman-teman berdoa tuh Allah menolak ya doa-doa teman-teman, karena teman-teman sudah menyekutukan Allah. Teman-teman sudah percaya dengan ramalan-ramalan, padahal itu belum tentu terbukti ya teman-teman. Nah, di sini di surat Al-Ikhlas ini teman-teman itu diharuskan percaya kepada Allah, yakin dulu Allah itu ada, Allah itu Maha Esa ya, hanya satu, dan tempat Allah itu, tempat kita itu adalah meminta kepada Allah gitu ya teman-teman ya, meminta segala sesuatunya, berdoa, teman-teman berzikir ya. Nah, itu akan membantu teman-teman supaya doanya itu cepat dikabulkan gitu ya teman-teman. Oke, berikutnya. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa perintah ya teman-teman ya, atau anjuran dari Nabi ya, supaya teman-teman itu tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama kita ya teman-teman ya. Contohnya, teman-teman harus beribadah hanya kepada Allah ya. Terus yang kedua, itu tidak boleh menghamba ya, atau tidak boleh melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan syariat Allah ya teman-teman ya, tidak boleh. Terus teman-teman juga harus melakukan perbanyak zikir. Nah, zikir yang biasa dilakukan Nabi Muhammad SAW yaitu adalah membaca istighfar teman-teman, membaca astagfirullahaladzim. Itu salah satu zikir yang Nabi Muhammad pernah lakukan teman-teman. Nah, itu bisa kita lakukan bersama-sama ya teman-teman ya. Dengan memperbanyak zikir, insya Allah Allah akan lebih dekat kepada kita, begitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya ya teman-teman. Ingat teman-teman, satu hal yang paling penting teman-teman ingat itu adalah hanya Allah yang wajib kita sembah, itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ada lagi satu tambahan ya teman-teman. Kalau memang kalau memang teman-teman masih agak ragu, teman-teman nanti ada di HC itu tentang pengamatan diri ya, diri kita gitu ya, dan juga pengamatan terhadap lingkungan sekitar teman-teman.
ya, nanti di situ ada di HC-nya. Nah, teman-teman silakan diisi lembar pengamatannya. Nah, itu insya Allah akan menambah rasa keyakinan teman-teman terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu bahwa teman-teman itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman meyakini kalau Allah itu maha besar, ya, Allah itu maha pemberi nikmat, maha mendengar semua doa-doa kita gitu ya. Nah, insya Allah teman-teman akan makin mantap ketika teman-teman mengamati, oh ternyata begini ya, oh ternyata Allah itu sayang sama kita. Nah, itu lewat lembar observasi nanti, lembar pengamatan nanti yang ada di HC, teman-teman tolong isi dengan yakin, tidak boleh ragu-ragu ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman merasa, oh iya benar, Allah memang menciptakan ini, Allah memang membuat kita seperti ini. Nah, itu teman-teman harus isinya harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca istighfar sebanyak 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.